Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Oke, gimana nih kabar pagi kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang bab lingkaran. Nah, untuk materi menghitung panjang garis simbol persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, langsung aja ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu poin 4.4 menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, untuk indikatornya ada dua, yaitu memahami garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dan menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama itu agar siswa dapat memahami garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, dan yang kedua agar siswa dapat menentukan rumus dan menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Oke. Nah, pernah nggak kalian melihat katrol? Nah, pernah ya pastinya. Di mana nih? Nah, nggak tahu ya pasti jawabannya. Nah, biasanya kita melihat katrol itu biasanya di rumah, di sumur-sumur kayak gitu ya, pasti ada katrolnya. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di slide itu. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, tahu ya, mereka kan memindahkan bata-bata dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, bisa dilihat di situ ada 3 katrol kan. Nah, masing-masing tali menyinggung bagian-bagian dari katrol yang bagian bawahnya dihubungkan dengan sebuah pemberat. Nah, bisa dilihat yang kotak warna merah itu kita perbesar. Nah, jadi seperti ini. Nah, di situ kita tahu panjang jari-jarinya itu, katrol yang pertama itu 15 cm, dan katrol yang kedua itu jari-jarinya 12 cm, sedangkan jarak antar pusatnya itu 36 cm. Nah, pertanyaan kita adalah, dapatkah kita menentukan panjang tali yang menyinggung dua katrol di atas? Nah, kira-kira kalian bisa menentukan nggak panjang garis singgungnya? Belum tahu jawabannya ya? Oke, kita pelajari dulu. Nah, sebelumnya kita ingat dulu nih, teorema Pythagoras. Nah, kalau ada segitiga seperti pada gambar, nah ada X, Y, sisi miringnya yaitu R, nah berlaku rumus apa? Nah, yaitu rumusnya R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau kita cari R-nya, berarti X sama dengan X kuadrat, akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, masih ingat nggak? Garis singgung lingkaran itu adalah, ada yang ingat nggak kira-kira? Nah, bisa diperhatikan lingkaran itu ya. Itu ada lingkaran, kemudian garis singgungnya itu yang berwarna pink keunguan itu ya. Nah, ada jari-jari. Nah, garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Nah, harus ingat ya, jangan sampai lupa. Kemudian, apa itu garis singgung persekutuan? Pasti mikir lagi nih. Nah, garis singgung persekutuan itu adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus. Nah, kalau garis singgung persekutuan dalam itu adalah garis yang menyinggung di dalam antara dua lingkaran sekaligus. Nah, bisa diperhatikan gambar ini ya. Ini adalah gambar garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, di situ garis FI dan garis GH itu adalah garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan menemukan rumus panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, kita bagi dua, ada langkah-langkah dan ada ilustrasinya. Nah, untuk yang pertama, gambar lingkaran L1 berpusat di titik P dengan jari-jari R besar cm. Kita gambar dulu. Dan lingkaran L2 berpusat di V dengan jari-jari R kecil cm. Nah, dengan jarak kedua pusatnya itu adalah P cm, di mana R besar lebih dari R kecil. Nah, kemudian dihubungkan titik P dan titik V-nya. Yang kedua, gambar salah satu garis singgung lingkaran dengan titik singgung di titik A dan titik B. Nah, ini ya, titik A dan titik B.
Yang ketiga, hubungkan titik P dengan titik A dan titik H dengan titik B. Nah, panjang PA berapa? Panjang PA yaitu R besar. Nah, panjang HB adalah R kecil. Nah, besar sudut PAB itu berapa? Nah, kalau ini kita ingat di pengertian garis singgung tadi ya. Garis singgung lingkaran yaitu besarnya 90 derajat. Nah, untuk yang keempat, gambar garis melalui titik H dan sejajar dengan garis AB. Yang kelima, perpanjang ruas garis PA sehingga memotong garis yang sejajar dengan AB di titik S. Bisa sambil dilihat di ilustrasinya ya. Nah, yang keenam, garis SH itu kan sejajar dengan AB, sehingga sudut PSH itu adalah sama dengan sudut PAB pada 90 derajat. Yang ketujuh, jadi segi 4 ABHS itu merupakan bentuknya berbentuk persegi panjang. Nah, dengan panjangnya yaitu SH sama dengan AB dan lebarnya adalah R kecil. PHS itu membentuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya terletak di titik A. Nah, maka dengan menggunakan teorema Pythagoras kita dapatkan SH kuadrat akan sama dengan PH kuadrat min PS kuadrat dan SH sama dengan akar dari PH kuadrat min PS kuadrat. Nah, karena garis SH itu tadi sejajar dengan AB, maka panjang SH itu adalah sama dengan panjang AB. Nah, kemudian panjang PH-nya itu sama dengan P. Panjang PS-nya sama dengan R besar plus R kecil. Nah, maka SH kuadrat sama dengan PH kuadrat min PS kuadrat. Kita dapatkan, karena SH tadi kan sama dengan AB, maka kita ganti AB kuadrat sama dengan P kuadrat min R besar plus R kecil dikuadratkan. Nah, misalkan panjang ruas garis AB itu adalah D, maka kita dapat rumusnya D kuadrat sama dengan P kuadrat min R besar plus R kecil dikuadratkan. Nah, untuk kesimpulannya, jadi panjang garis siku persekutuan dalam dua lingkaran adalah D kuadrat sama dengan P kuadrat min R besar plus R kecil dikuadratkan. Dengan keterangan, D besarnya adalah panjang garis singgung persekutuan dalam, P-nya adalah jarak antar pusat lingkaran, R besar dan R kecilnya itu adalah jari-jari lingkaran, di mana R besarnya itu lebih dari R kecil. Oke, nah di awal tadi kan kita punya suatu masalah ya. Kali ini kita akan membahas penyelesaian masalah yang ada di awal tadi. Nah, tadi kan ada gambar seperti ini nih. Nah, dari situ kita ketahui R besarnya itu 15 cm, R kecilnya 12 cm, P-nya 36 cm. Nah, kita tanyakan D-nya, atau panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran yang berwarna merah di situ. Nah, dijawab, kita gunakan rumus yang udah kita temukan di depan tadi ya, yaitu D kuadrat sama dengan P kuadrat min R besar plus R kecil dikuadratkan. Kita masukkan P-nya 36, R-nya 15, R kecilnya 12. Kemudian kita dapatkan D kuadratnya 567. Kemudian kita dapat D-nya itu akar 567 atau 9 akar 7 atau 23,8 cm. Jadi panjang tali yang menyinggung kedua kategori di atas adalah 23,8 cm. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.